Beliau bilang begini, ya kalau kita hitung-hitung pertumbuhan normalnya PKS itu kira-kira siap-siapnya tahun 2019. Nah, terus orang ini nanya, kok masih lama ya? Kita tanya lagi, kenapa perlu buru-buru? Ya, karena kita perlu bantuan Anda gitu loh. Nah, jadi saya bilang begini, dalam pengalaman kami dulu, saya cerita dulu tahun 97 kita membentuk satu tim. Saya anggota tim di situ, salah satunya merumuskan apa yang kita sebut dengan visi 2010. Visi 2010. Visi 2010 ini adalah long term planning pertama yang kita susun sebagai gerakan. Di situ kita menyebutkan bahwa visi 2010 itu adalah terbentuknya masyarakat madani di Indonesia. Yang salah satu cirinya adalah adanya demokrasi di Indonesia. Jadi kita sudah beralih dari rezim otoriter ke rezim demokrasi. Itu. Dan karena sudah ada demokrasi, salah satu indikator bahwa kita eksis sebagai gerakan Islam pada waktu itu, tahun 2010 itu adalah kita sudah bisa mendirikan partai politik. Jadi PKS ini, ikut sekalian, dulu awal direncanakannya baru akan dibuat pada tahun 2010. 1 tahun setelah rencana itu dibuat, situasi di Republik ini berubah total, dan setelah itu tiba-tiba kita mendirikan partai politik. Jadi saya cerita, ini ada anomali di PKS. Kesempatan dan kesiapan tidak pernah datang bersamaan. Kesempatan selalu datang lebih dulu daripada kesiapan. Saya agak khawatir juga, jangan-jangan kejadian itu juga terjadi waktu kita mau masuk ke tahapan yang ketiga. Tapi saya tidak tahu, sekali lagi saya bilang, keputusannya bukan di DPP, tapi keputusannya ada di antum semuanya, karena beban terbesarnya akan dipikul oleh orang-orang di lapangan. Cuma yang menarik untuk kita ketahui di sini, ibu sekalian, bahwa ketika PKS akan masuk ke tahapan ketiga dalam perjalanannya, ada pertemuan yang indah antara sejarah kita sebagai gerakan dan sejarah Indonesia sebagai bangsa. Sekarang saya mulai memperkenalkan ide atau teori tentang gelombang ketiga dalam sejarah Indonesia. Saya berharap antum mungkin sudah membaca tulisannya di Jakarta Post, Welcoming the Third Wave of Indonesian History. Saya sengaja menulisnya pertama di Jakarta Post karena kita ingin mengadres orang lain di luar, bukan ke bukan ke kader. Dan mudah-mudahan antum juga sudah mendengar presentasi tentang ini di depan forum guru besar di UI ya. Nah, saya sengaja menjelaskannya dulu di luar gitu, tidak langsung di dalam, karena ini adalah ide tentang Indonesia. Nah, jadi ikhwan sekalian, saya sengaja ingin membuat antum melihat bahwa ini ada pertemuan sejarah kita sebagai gerakan dan sejarah Indonesia sebagai bangsa. Karena di sini ada titik krusial yang penting. Orang-orang di luar sana dengan melihat rekam jejak PKS selama 15 tahun ini hampir yakin, kecuali kalau kita merubahnya, bahwa PKS ini adalah segerombolan orang-orang soleh yang fasih melafazkan ayat-ayat suci, tapi tidak tahu apa-apa tentang negara dan tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Itu orang di luar berpikir begitu. Kenapa itu sekalian? Coba antum bayangkan bagaimana imaji itu terbangun di benak orang di luar. Setiap kali antum bicara dalam tema internasional, antum lebih paham detil-detil perkampungan di Palestina daripada sejarah Indonesia.
Iya kan? Kita tidak bisa menyalahkan orang di luar sana kalau mereka punya pikiran seperti itu. PKS dalam kurun waktu yang panjang ini tidak terlibat atau setidak-tidaknya tidak terlihat mengajukan satu proposal tentang the next Indonesia. Tetapi kita terlibat dalam detil-detil persoalan yang ada di Palestina, di Mesir, di Timur Tengah, dan seterusnya. Iya kan? Jadi kalau orang berpikir di sana, ini PKS ini DNA-nya Indonesia atau Timur Tengah. Dan itu pertanyaan disampaikan ke saya. Saya diundang oleh Forum Rektor Indonesia untuk regional Yogyakarta. Begitu saya datang, Pak Laude Kamaludin langsung sambut begini, Pak Anies, kita cuma mau tahu PKS ini sudah nasionalis juga atau cuma Islami saja. Jadi itu ada mindset seperti itu. Waktu saya bicara di depan forum guru besar UI, komentarnya juga begitu. Saya pikir apa yang Anda ceramakan hari ini akan sama dengan ceramah Abu Bakar Ba'asyir. Yang konstruksi berpikirnya mengatakan bahwa dunia ini hanya akan selamat kalau khilafah Islamiyah tegak, dan Indonesia ini hanya akan selamat kalau dia berubah menjadi daulah Islamiyah. Tapi Anda tidak menjelaskannya dengan cara begitu. Karena itu kata Pak Prof Hamdi, saya ingin mengatakan kepada hadirin yang hadir di acara ini, di acara forum itu, jangan ragu-ragu pilih PKS. Nah, saya bilang, Prof, saya bilang begini, saya bisa mengerti kenapa orang berpikir seperti itu. Tapi saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa kalau PKS ini dibedah dalamnya, dilihat otaknya, dilihat hatinya, itu DNA-nya Indonesia, insya Allah. DNA-nya Indonesia, bukan Timur Tengah. DNA-nya Indonesia. Nah, karena itu ikhlas sekalian, sejak tahun 2010 yang lalu, saya mulai intens mempelajari tentang ide tentang the next Indonesia ini, karena sejak lama, sejak awal reformasi, saya dari pengalaman kita ikut di lapangan, bertemu dengan para pemikir, bertemu dengan para pemimpin politik dari semua kalangan, termasuk dengan pimpinan TNI, pimpinan pasar, dan seterusnya semuanya, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa di era reformasi ini kita mengalami apa yang namanya kevakuman narasi, al-faragul fikri. Tidak ada sesuatu, tidak ada satu cerita besar yang menjadi cerita kita bersama. Kalau di masa Orde Lama itu ada, walaupun tersiap-siap. Di masa Orde Baru itu ada, tapi di era reformasi itu tidak ada. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tapi sebenarnya hasilnya sangat bagus. Hasilnya sangat bagus. Oleh karena itu saya mulai memikirkan bahwa ketika PKS nanti akan masuk ke era leading ini, ke tahapan leading ini, hal pertama yang diperlukan oleh PKS adalah mengajukan satu proposal baru tentang the next Indonesia. Indonesia di masa yang akan datang itu akan seperti apa? Dan yang saya tulis di Jakarta Post itu, saya membagi tahapan Indonesia ini dalam 3 gelombang. Gelombang pertama itu saya sebut sebagai gelombang menjadi Indonesia. Gelombang kedua adalah gelombang menjadi negara bangsa modern. Dan gelombang ketiga ini saya belum kasih nama, karena saya juga belum punya ide apa namanya. Cuma ciri-ciri dasar dari gelombang ketiga ini sudah ada, tapi namanya saya belum punya. Makanya saya cuma sebut gelombang ketiga. Nah, itu sekalian, apa yang penting kita pahami pada gelombang pertama ini itu adalah bahwa Indonesia ini adalah sebuah ide, sebuah pilihan, sebuah identitas baru yang lahir dari kesadaran sejarah yang panjang, karena kita mengalami satu masalah yang tidak bisa kita selesaikan kecuali dengan identitas baru ini. Tidak ada satu bangsa dulu yang namanya Indonesia atau negara yang namanya Indonesia. Ini ada kawasan, ada tanah. Di kawasan ini dihuni oleh etnis-etnis kecil yang struktur dasar sosialnya itu bersifat etnis dan struktur dasar politiknya berbasis pada kerajaan. Tiba-tiba kawasan ini
mengalami satu masalah besar, yaitu penjajahan. Dan ketika penjajahan datang ke sini, etnis-etnis ini, kerajaan-kerajaan ini tidak mampu mempertahankan diri. Akhirnya mereka mulai berpikir, lama-lama kita punah rame-rame ini, ya kan? Ini kawasan dirubah namanya total, namanya Hindia Belanda atau Hindia Timur, dirubah total namanya. Dan tiba-tiba etnis ini totalnya bisa hilang, bisa dikasih nama yang lain. Kerajaan-kerajaan ini semuanya bisa hilang. Karena itu sejak itulah mereka mulai berpikir bahwa kalau kita ingin keluar dari masalah penjajahan ini, kita mesti melebur semua etnis-etnis kecil ini dalam satu simpul sosial yang lebih besar yang namanya bangsa, melebur semua kerajaan-kerajaan kecil ini dalam satu simpul politik yang lebih besar namanya republik. Apa yang mempercepat proses ini, ikhwas sekalian, dulu berlangsung? Itu karena semua kerajaan di Nusantara pada waktu itu sebagian besarnya adalah kerajaan Islam. Dan kerajaan Islam ini sejak awal itu sudah memperkenalkan ide tentang ikatan universal dan bukan ikatan primordial. Tapi kerajaan ini tetap saja berdiri pada basis kesukuan. Walaupun ide Islamnya ada, tapi ketika ide untuk melebur semuanya dalam satu ikatan politik yang lebih besar, Islam menjadi satu faktor kohesi. Dan karena itu, salah satu catatan kita tentang penulisan sejarah di Indonesia, Islam di Indonesia adalah sejarah Islam di Indonesia ini selalu dipisah dari sejarah Indonesia. Jadi kita selalu mengatakan sejarah Islam di Nusantara, sejarah Islam di Indonesia. Kita tidak pernah menulisnya sejarah Indonesia di mana Islam merupakan konten utamanya. Karena itu cara menulis sejarah yang salah. Dan sebagiannya salah karena kita tidak ikut menulis sejarah itu. Itu sebabnya kenapa PKS perlu melahirkan para sejarawan-sejarawan yang menulis ulang sejarah Indonesia di masa yang akan datang. Supaya kesalahan begini tidak terjadi. Inilah proses pertama yang saya sebut proses menjadi Indonesia. Dan itu sekalian, kalau antum lihat, transformasi dari etnis ke bangsa, dari kerajaan ke republik, ini bukan hal kecil. Itu sebabnya dia perlu waktu hampir 350 tahun. Karena ini bukan perkara kecil. Ini merubah identitas, merubah DNA kawasan ini. Yang tadinya terdiri dari DNA kecil ini digabung semuanya jadi satu, dan kemudian kita memilih satu. Sebenarnya mungkin tidak susah untuk menemukan nama Indonesia sebagai nama tanah air. Nama Indonesia sebagai nama bangsa, mungkin yang agak rumit itu adalah memilih bahasa, satu bahasa di antara 300 bahasa daerah yang ada pada waktu itu. Kenapa bahasa Melayu dipilih? Bukan bahasa Jawa yang penggunanya mayoritas. Kenapa bahasa Melayu? Nah itu sekalian, kalau kita belajar bahasa Indonesia ini dengan baik, kita akan menemukan kira-kira fakta kecil ini. Bahasa Indonesia ini salah satu bahasa dengan tata bahasa yang sangat sederhana di antara semua bahasa yang ada di dunia. Sangat sederhana. Yang kedua, bahasa Melayu itu tidak punya hierarki. Tidak seperti misalnya bahasa Jawa yang punya hierarki. Kalau misalnya kita lihat grammar bahasa Indonesia, coba lihat. Dalam bahasa Indonesia itu tidak ada konsep waktu. Kalau belajar bahasa Inggris, tensesnya ada berapa? Ada 16. Kalau bahasa Arab, kata kerjanya ada berapa? Nah, ada 2. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Ya kan? Nah, untuk yang akan datang dimasukkan ke fi'il mudhari. Gitu kan? Tapi coba cari konsep waktu dalam bahasa Indonesia. Kata kerja dalam bahasa Indonesia ada berapa? Hah? Jadi tidak ada perubahan morfologis, perubahan sorok kalau dalam bahasa Arabnya. Begitu waktunya berubah.
Waktu itu adalah kata yang berdiri sendiri ditambahkan ke kata kerja. Ya kan? Jadi kalau misalnya makan, sudah makan, sedang makan, akan makan, tapi kata makan tidak berubah. Mengapa bahasa ini tidak punya konsep waktu? Karena waktu bukan hal yang penting di masyarakat ini. Ya. Itu salah satu ciri dari masyarakat agraria. Masyarakat agraria itu waktunya diatur oleh alam. Waktu panen dia kerja, setelah panen dia rehat. Apa yang dia kerjakan waktu dia rehat? Ngobrol. Ya kan? Masyarakat agraria itu tipikalnya salah satunya talkative, suka bicara. Dan kita ini bangsa yang doyan bicara, doyan ngobrol. Karena kita doyan ngobrol, kita tidak sensitif dengan waktu. Dan bagi kita waktu bukan resources. Iya kan? Masyarakat Eropa begitu mengalami revolusi industri, yang pertama berubah dalam pikiran mereka itu, dalam budaya mereka itu adalah konsep waktu. Itu berubah. Makanya satuan-satuan waktunya itu lebih kecil. Iya kan? Satuan waktu yang mereka pakai lebih kecil. Kalau kita, satuan waktu kita itu tidak ada batasnya, lebih besar. Kapan bisa ketemu? Kapan-kapan saja. Nggak ada yang definitif dalam soal waktu itu. Saya kira itu juga mempengaruhi kita dalam pemilu. Kapan mau menang? Kapan-kapan saja gitu. Sayangnya itu sekalian, kita ini umumnya tidak belajar linguistik dengan baik, tidak belajar filologi gitu. Padahal ilmu ini adalah salah satu ilmu yang paling penting dalam perekayasaan sosial, dan mestinya ini menjadi fikih yang melekat dalam fikih dakwah. Jadi fikih lugha itu mestinya adalah fikih yang melekat dalam fikih dakwah. Tetapi ini ada untungnya. Karena bahasa Indonesia ini sederhana, makanya dia gampang dipelajari oleh etnis-etnis yang lain. Karena orang Indonesia harus menjadi bangsa yang bilingual, harus bicara dengan dua bahasa. Satu bahasa daerahnya, satu bahasa nasionalnya. Karena dia harus bicara dengan dua bahasa ini, maka bahasa nasional yang kita pilih itu bahasa yang paling sederhana. Kosakata dalam bahasa Indonesia juga sedikit, tidak terlalu banyak. Makanya dia gampang menyerap, mengabsorb kosakata dari bahasa-bahasa yang lain. Ya kan? Itu sebabnya kenapa dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, setidak-tidaknya ada 2.500 kosakata Arab dalam bahasa Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat. Ya kan? Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ra'iyah. Dewan itu bahasa Arab, Dewan. Iya kan? Kursi, bahasa Arab. Mimbar, bahasa Arab. Ada 2.500 kosakata Arab yang terserap di sini. Dan itu juga artinya orang Indonesia itu gampang menyerap ide-ide luar, artinya mereka open mind. Tapi karena sejarah kita ini, Indonesia ini lahir dari penderitaan, maka kalau kita bedah jiwanya Indonesia itu, kira-kira yang akan kita temukan di dalamnya itu satu kata yang namanya solidaritas. Jadi kita bisa melupakan banyak sekali perbedaan kecil, karena kita punya tujuan bersama yang lebih besar yang namanya kemerdekaan. Itu juga sebabnya kenapa ibu sekalian, orang Indonesia itu dalam cara berpikirnya itu mempunyai cara berpikir yang disebut collective mind. Collective mind. Dia punya cara berpikir kolektif. Karena nilai-nilai dasarnya, core value-nya adalah solidaritas. Sekarang coba kita lihat simbol-simbol budayanya. Misalnya pakaian. Pakaian nasional kita namanya batik. Coba untuk perhatikan batik itu. Batik itu adalah kerumitan yang harmonis. Coba perhatikan detailnya. Itu detailnya luar biasa, tetapi bisa diharmonisasi.
Dan itu menunjukkan bahwa orang Indonesia itu punya kemampuan simplifikasi yang luar biasa. Dia bisa menyederhanakan hal-hal yang rumit. Dia bisa mempertemukan hal-hal yang tidak bisa dipertemukan orang lain. Mana ada presiden di dunia ini yang bisa mengatakan, gitu aja kok repot. Hanya di Republik ini ada. Menyatukan 300 etnis itu tidak gampang. Melebur kerajaan ini tidak gampang. Kalau bukan karena kemampuan simplifikasi itu tadi. Makanan kita yang paling terkenal namanya gado-gado. Iya kan? Apa? Ini satu nafas semuanya. Makanannya gado-gado, pakaiannya batik, ideologinya Pancasila. Pancasila ini sebenarnya bukan ideologi. Ini adalah platform bersama. Sejak awal Soekarno mengatakan begini, saya ingin merumuskan semua platform yang merangkum semua nilai-nilai terbaik yang ada dalam masyarakat Indonesia. Karena itu seorang profesor Amerika, peneliti Indonesia namanya Kahil, itu dalam mengatakan ini bukan ideologi, ini platform bersama. Di dalam Pancasila ini ada agama, ada humanisme, ada nasionalisme, ada demokrasi, dan ada sosialisme. 5. Semua ada di sini. Iya kan? Semua ada di sini. Itu collective mind, dan itu menunjukkan begini. Kalau orang Indonesia berbeda pendapat, mereka tidak mencari mana yang benar, mana yang salah. Tapi cara mereka mengambil kesimpulan begini, apa yang benar dari si A, apa yang benar dari si B, apa yang benar dari si C, apa yang benar dari si D, digabung jadi satu, itulah kesimpulannya. Makanya model demokrasinya musyawarah mufakat. Sebenarnya ini rada anti voting. Iya kan? Ini rada anti voting. Musyawarah mufakat. Boleh tidak setuju, tapi setuju sedikit lah. Boleh menentang, tapi jangan gitu-gitu amat. Ini kan sudah kemauan orang banyak, udahlah ikut saja. Oke. Itu maksudnya itu cara berpikir, collective mind. Itulah yang membuat kita menjadi bangsa. Kalau bukan dengan cara seperti itu, Indonesia ini tidak akan pernah lahir menjadi sebuah Indonesia seperti yang ada sekarang. Nah, tapi setelah kita punya identitas, kita punya persoalan baru. Ini hardware. Isinya apa ini identitas? Itulah persoalan pada gelombang kedua. Persoalan utama pada gelombang kedua itu adalah bagaimana kita mencari sistem politik dan ekonomi yang kompatibel dengan sistem kita, sejarah dan budaya kita di Indonesia. Makanya itu sekalian, dalam periode ini, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, kita lihat terjadi perdebatan yang luar biasa besarnya. Saya bisa menyimpulkan kira-kira ada 4 tema besar yang menjadi perdebatan. Yang pertama, relasi agama dan negara. Yang kedua, dialektika pembangunan dan demokrasi. Yang ketiga, hubungan pusat dan daerah. Nah, kemudian yang keempat, ini ada masalah. Yang keempat ini adalah masalah pola konfliknya. Sekarang coba kita lihat ya. Dulu selalu yang jadi pertanyaan begini, Indonesia ini negara agama atau negara sekuler? Ya kan? Jawabannya bukan ini, bukan itu. Ya kan? Bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Ya kan? Tapi tidak ada yang berani mengatakan Indonesia negara bukan-bukan. Selalu jawabannya begitu. Makanya waktu kita memilih sistem, mau sosialis atau kapitalis, tidak pernah juga jelas gendernya. Iya kan? Sebab kenapa? Baik kapitalisme maupun sosialisme tidak punya akar dalam tradisi kita. Sosialisme itu akarnya adalah pertentangan kelas. Di Indonesia ini tidak ada pertentangan kelas. Struktur keluarga kita, struktur masyarakat kita itu extended family. Tidak ada nilai individu dalam satu keluarga, itu yang ada adalah satu keluarga. Jadi kalau dalam satu keluarga ada yang sukses ini menanggung semua yang lainnya, sehingga yang miskin tidak kelihatan. Iya kan? Jadi tidak ada pertentangan kelas di masyarakat kita. Karena juga kita tidak mengalami revolusi industri.
Itu juga sebabnya kenapa sosialisme tidak bisa hidup di republik ini. Tapi untuk menjadi kapitalis sejati, kita juga susah. Kenapa? Karena kita masyarakat komunal. Ciri utama tradisi kita itu adalah gotong royong, solidaritas. Karena itu salah satu yang paling sulit di negeri kita ini adalah pertarungan individu. Susah. Iya kan? Orang ewu pakeu seperti itu untuk pertarungan individu. Dan itu juga lah tradisi yang kita serap di PKS ini. Iya kan? Termasuk konsep pemiranya. Kalau orang lain bikin konvensi, ada pertarungan antar kandidat. Kalau ini kandidatnya sepi. Iya kan? Yang ada kader aja yang kampanye sendiri. Saling kampanye. Ini jagoannya siapa, ini jagoannya siapa. Kan sepi semua. Sudah begitu kandidatnya juga ikut mencoblos, tapi harus mencoblos orang lain. Iya kan? Makanya juga tidak bisa benar begitu. Jadi coba lihat, bangsa ini memang punya karakter yang sangat unik. Karena itu, apa yang membuat drama di masa Orde Lama dan Orde Baru menjadi drama yang berdarah-darah? Karena sifatnya yang ekstrim. Tendensi politik pada Orde Lama terlalu ekstrim, sehingga ekonomi terlupakan. Tendensi ekonomi pada Orde Baru terlalu ekstrim, karena itu demokrasi ditutup. Walhasil, dua orde ini berujung dengan darah. Karena itu saya menyimpulkan bahwa dalam semua ide-ide yang kita perdebatkan ini, polanya itu bergerak dari tesis ke antitesis ke sintesa. Jadi Orde Lama datang dengan satu tesis, Orde Baru datang dengan antitesis, reformasi datang menjadi sintesa. Contohnya misalnya, tidak ada lagi sekarang perdebatan antara agama dan negara. Iya kan? Kita di PKS pakai asas Islam, tapi dalam negara Pancasila. Karena kita percaya bahwa Pancasila adalah platform bersama atau panggung bersama untuk identitas yang berbeda-beda. Jadi kita memakai asas Islam tanpa harus merasa dicurigai tidak Pancasilais. Iya kan? Dan sekarang tidak ada yang berani tuduh PKS tidak Pancasilais. Iya kan? Tidak ada. Semata-mata karena kita pakai asas Islam. Islam ini adalah identitas kita. Dan identitas ini adalah bagian dari identitas yang ikut membentuk keseluruhan identitas bangsa kita ini. Kalau kita tidak ingin mengatakan inilah identitas mayoritasnya. Tapi persoalan ini sudah tidak ada. Iya kan? Sekarang karena itu coba Anda lihat semua perdebatan publik sekarang. Kemarin MUI bikin lagi soal sertifikasi halal untuk obat-obatan. Ini luar biasa, kemajuan yang luar biasa. Kita tidak lagi mempertentangkan persoalan ini. Di masa Orde Baru ini masalah. Nah, sekarang kita lihat lagi demokrasi dan pembangunan. Di masa Orde Lama ada demokrasi tapi tidak ada pembangunan. Di masa Orde Baru ada pembangunan tapi tidak ada demokrasi. Karena itu orang di masa Orde Lama lapar tapi bebas bicara, orang di masa Orde Baru kenyang tapi tidak boleh bicara. Kalau Anda lapar tapi bebas bicara, biasanya bicaranya kacau. Ya kan? Makanya terlalu banyak konflik di masa Orde Lama itu. Tapi di masa Orde Baru kita bebas, kita kenyang tapi tidak boleh bicara. Itu seperti burung dalam sangkar, tiap hari dikasih makan. Tapi sayapnya tidak boleh dipakai untuk terbang. Boleh berkicau, tapi diajar cara berkicaunya. Itu Orde Baru. Sayangnya kita ini manusia, kita perlu kenyang, tapi kita juga perlu bicara. Karena itu misalnya sekarang coba antum lihat itu sekalian, ada demo. Sebelum orang pergi demo, orang makan dulu yang kenyang. Kita perlu karbohidrat yang banyak, bos. Karena kita mau demo, iya kan? Antum semua